Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di ngobrolin Persib bersama saya, Rina Sukmawati. Nah, ini akhirnya udah menuju match day kelima ya, AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026. Persib Bandung akan menghadapi Lion City Sailors di Bison Stadium Singapura pada tanggal 26 November 2025. Dan kalau udah ngoper, tentunya saya nggak sendirian, karena di studio sudah ada bersama saya Kang Giri. Halo. Yeay, selamat ya. Selamat apa, Re? Tebakannya benar lagi. Udah biasa itu. Udah biasa tebakan benar. Bukan pertama. Bukan pertama. Jadi ngomong-ngomong soal tebakan skor kemarin, jadi kita review dulu ya match kemarin sebelum kita preview pertandingan berikutnya. Kemarin Persib Bandung menghadapi pekan ke-13 melawan Dewa United yang cukup sulit ya sebenarnya dalam mencetak gol dan sebagainya, tapi akhirnya punya kesempatan penalti dan Andrew Yung mengeksekusinya dengan baik. Komentar Kang Giri tentang pertandingan kemarin. Ya, seperti prediksi sih sebenarnya, walaupun secara peringkat itu jauh, 4 sama 14 kan sebelum pertandingan kemarin itu. Ternyata ya itu, Dewa United adalah Dewa United yang musim lalu adalah kuda pacu bersama Persib untuk meraih juara. Persib posisi pertama, kemudian Dewa United posisi kedua. Walaupun sebelumnya ada dalam 5 pertandingan beruntun mereka di Liga Domestik ya nggak menang ya. Imbang terus kalah 4 kali beruntun. Tapi ternyata ya itu memberi kesulitan kepada Persib Bandung walaupun bermain di hadapan Bobotoh. Apalagi musim lalu ketika main di GBLA juga Persib kalah kan 2-0. Nah, kemarin walaupun gol dari titik penalti ya kemenangan adalah kemenangan dan Persib kemudian meraih 3 poin, naik ke posisi ketiga, naik satu strip dari posisi sebelumnya karena Malut United ketika melawan Persita Tangerang 0-0 kan. Nah, ini ya sesuatu yang patut dirayakan. Apalagi di sana juga ada Nick Kuipers kemarin, Edo juga kan. Dan ya itu, kemenangan yang penting. Kemenangan yang penting katanya juga Nick Kuipers katanya sengaja. Tidak lah. Itu profesional. Tentu, ya. Tapi ya memang kebetulan aja Nick pemain belakang melakukan pelanggaran seperti itu dan berujung penalti untuk kemenangan Persib. Bobotoh ya mungkin lucu-lucuan lah mengucapkan terima kasih kepada Nick yang juga membawa Persib juara back to back sih. Iya, dan saat ini berarti posisinya di ketiga ya, di bawah Persija Jakarta, beda sekitar 3 pertandingan, berarti 6 poin ya? Iya, ada 9 poin. Oh, 9. Kalau Persib menang terus kan 9 poin nambahnya. Bisa lah di atas Persija kalau menang terus. Tapi lawan kan bukan lawan biasa. Ada Borneo, PSM, terus Malut. Lawan-lawan yang berat. Borneo masih win streak. Sangat sulit. Gak apa-apa. Borneo udah menghadapi Persija belum ya? Belum ya? Jadi... Udah atau belum? Kurang tahu juga harus dicek lagi. Mudah-mudahan nih tim papan atas semuanya berlomba-lomba mengalahkan Borneo FC yang ya memang masih rezekinya dan permainannya juga bagus anyway ya. Jadi kita, karena kalau kita perhatikan ya, kalau saya perhatikan siapapun lawannya itu suka ada aja keajaiban menjelang peluit panjang berbunyi. Ya, kemarin sebenarnya lawan Madura United ya, Borneo. Madura United sebenarnya juga mempunyai peluang untuk mencetak gol duluan, penalti ternyata nggak gol dan akhirnya dihukum di penghujung laga, kalah dan Borneo ya tetap terus melaju. Gak apa, selamat Borneo FC ya, kita nantikan pertemuannya dengan Persib Bandung. Ya, nanti awal Desember kan, tanggal 5 kalau nggak salah. Oke, nah cukup kita review pertandingan kemarin. Sekarang kita ngomongin pertandingan berikutnya nih. Seru banget lawan Lion City Sailors. Saat ini posisinya Persib Bandung ada di puncak klasemen grup G, Lion City Sailors di posisi ketiga. Nah, tapi sebelum itu seperti apa sih ini perjalanan Lion City Sailors setidaknya setelah melawan Persib Bandung pada matchday pertama ya? Seperti apa permainan mereka baik di ACL maupun di Liga Domestik? Ya, kalau Lion City, kita tahu mereka penguasa lah di Singapura. Sekarang di klasemen sementara juga di posisi pertama kan. Mereka seperti tidak punya lawan. Terus di ACL tuh kita tahu dia adalah finalis pada musim lalu. Musim lalu juga udah bertemu dengan Persib. Hasilnya di Bandung 1-1, kemudian di Singapura Persib menang 3-2 setelah tertinggal 2-0 dulu kan. Nah, musim ini
kedua tim juga bertemu pada match day pertama. Ketika bermain di Bandung, Persib unggul dulu lewat Sadil Ramdhani kan. Terus kemudian di penghujung laga ada kelengahan sehingga dibalas 1-1. Dan setelah melawan Persib, memang ada kemenangan lah dirasakan oleh Lion City. Mereka menang atas Selangor FC. Tapi kemudian dalam 2 pertandingan terakhir melawan Bangkok United selalu kalah. Ketika main di Bangkok, sebenarnya banyak sih peluang yang diciptakan oleh Lion City. Ternyata ada penalti. Sebenarnya Bangkok United mendapat 2 penalti sih. Yang pertama tidak gol dan yang kedua gol. Sehingga akhirnya ya itu, Lion City kalah. Terus kemudian kemarin dalam pertandingan terakhir di matchday keempat kalah lagi ternyata di kandang sendiri. Membuktikan bahwa secara konsistensi mereka belum konsisten. Apalagi kalah 2-1, tertinggal dulu 2-0. Saya lihat gol-golnya itu melalui serangan balik. Terus kemudian ada kemulut, mereka menciptakan 1 gol. Secara ya memang di SCL2 mereka nggak konsisten, tapi Persib harus tetap waspada. Lion City tetap tim bagus. Oke, dan juga sebenarnya kalau secara komposisi pemain tidak jauh beda dari musim lalu ya. Kalau Lion City komposisinya banyak pemain familiar lah bagi Persib seperti Lennart Tai, Maxim, dan lainnya. Dan nah, kita tahu juga ya bahwa pada pekan kelima ini Persib Bandung memiliki peluang yang sangat besar, kalau bisa dibilang 1 kaki udah diinjakan ke babak selanjutnya, kalau beruntung. Ya mudah-mudahan lah masih ada poin 6, masa 1 aja nggak bisa. Iya kan, jadi ya itu tadi butuh 1 poin lagi alias minimal hasil imbang bagi Persib Bandung agar bisa lolos ke knockout stage atau 16 besar ya. Nah, sebenarnya secara perhitungan ini seperti apa dalam sisa 2 pertandingan terakhir? Ya, yaitu seperti yang saya bilang tadi bahwa ada 6 poin dalam 2 pertandingan melawan Lion City dan kemudian nanti terakhir di kandang melawan Bangkok United. Masa sih 1 poin dari 6 itu nggak bisa? Dan kalau bisa, ya secepatnya berarti dalam pertandingan nanti di kandang, walaupun di kandang Lion City. Persib mempunyai segalanya untuk setidaknya ya itu 1 poin di kandang Lion City setelah 7 pertandingan beruntun selalu menang. Terus kemudian musim lalu juga membuat comeback fantastis di kandang mereka kan. Nah, itu menjadi modal yang sangat bagus. Apalagi sebelumnya juga Persib mampu mengalahkan Dewa United. Dan mereka, Lion City itu tidak ada pertandingan. Setelah melawan Bangkok United dari tanggal 6, mereka kan ada jeda internasional. Ternyata di Liga Domestik juga nggak ada pertandingan. Jadi, saya pikir momentum Persib lebih bagus menjelang pertandingan ini. Yaitu pertandingan melawan Dewa, itu momentum yang bagus untuk meraih poin ya minimal 1 di pertandingan nanti. Oke, jadi saat ini tuh Persib punya berapa? 10 poin. Berarti yang bisa menyusul peringkat pertama hanya Bangkok United. Nanti kalau misalkan hasil ini imbang dan Bangkok United menang melawan Selangor FC, Bangkok akan naik. Dan pertandingan terakhir akan menjadi penentuan di hadapan Boboto siapa yang akan berhak untuk di posisi pertama dan runner up. Tapi kalau Persib bisa memaksimalkan laga nanti menjadi 3 poin, tentu langkah untuk menjadi juara grup lebih mudah. Lebih mudah ya. Oke, bisa menyusul tim-tim lain yang menurut saya udah semakin percaya diri, udah tinggal ngeleos gitu ya kalau kata bahasa Sunda, seperti ada Gamba Osaka, Al Nassr ya. Tapi yaitu Lion City tetap Lion City, tim kuat. Persib nggak boleh memandang remeh pertandingan ini, walaupun sekali lagi Persib hanya butuh 1 poin. Apa yang perlu diwaspadai ini dari Lion City saat ini? Ya tentu semangat lah, mereka mempunyai semangat. Sebelumnya Persib memang memulangkan Selangor FC yang kemudian setelah kalah dengan Persib kan mereka nggak punya kans untuk melaju ke babak 16 besar. Dan ya Lion City dalam pertandingan ini istilahnya mengais harapan untuk bisa menyusul Persib dan juga Bangkok United. Nah, ini yang jadi kunci ya pertandingan ini. Kalau mereka imbang aja udah nggak ada kans kan. Mereka akan tetap akan berpoin 5 dan masih tertinggal poin maksimal hanya 8. Tidak cukup untuk mengejar milik Bangkok United yang sekarang udah 9, apalagi Persib kan. Nah, semangat di kandang ini yang harus diwaspadai Persib. Apalagi yaitu status mereka sebagai finalis kan dipertaruhkan juga dalam pertandingan ini.
Itu yang harus diwaspadai. Ya, mungkin kata pendukungnya musim lalu aja bisa runner up, masa sekarang jadi runner up grup aja nggak? Iya, tapi kan musim ke musim itu cerita yang berbeda. Nah, apakah stadion yang lebih kecil ya dari tahun sebelumnya, kan di Stadion Jalan Besar ya, kapasitasnya katanya kalau Bison Stadium ini lebih kecil juga, dan sebelumnya bermain di stadion yang cukup untuk kelas regional seperti di MBPJ ya di Malaysia cukup besar sebenarnya, karena katanya Stadion Bison ini lebih kecil lagi. Nah, apakah itu akan mempengaruhi permainan dari Persib Bandung? Secara keriuhan mungkin sepi lah. Soalnya saya melihat stadionnya cuma di tribun barat yang ada tribun, yang di sebelahnya itu nggak ada penonton. Jadi mungkin suasana pertandingan akan berbeda nanti, berbeda sekali dibandingkan dengan ketika main di GBLA. Tapi apapun itu, fokus adalah poin. Tentu aja kemenangan sih sebenarnya. Mungkin. Dan Lion City karena menjual 120 tiket untuk Bobotoh, dan mungkin yang nggak bisa masuk karena itu tadi kan tribunnya cuma ada di barat nih, mungkin bisa diarati di sebelah timur nonton dari luar, karena kalau dilihat sih jaring aja dibatasi pagar jaring gitu, pagar net gitu, boleh lah di situ ya. Semoga nggak diusir lagi karena membuat keributan nonton pertandingan. Iya, tetap ini akan menarik Bobotoh sih, seperti kemarin melawan Selangor FC kan Bobotoh antusias banget. Dan saya tidak tahu apakah nanti bisa Bobotoh itu menyaksikan ke stadion sesuai kapasitas dengan kuota Bobotoh yang mungkin banyak sekalian liburan lah. Mungkin mereka kemarin ke Malaysia, sekarang ke Singapura kan. Banyak uang ya Bobotoh ya. Waktu tahun lalu ke China aja tuh masih ada Bobotoh yang datang. Secara mereka Bobotoh juga ada di Singapura sih, yang stay di sana pasti ada. Di Batam juga banyak ya Bobotoh. Tinggal nyebrang ya. Semoga nanti Bobotoh yang emang udah mau away ini ke Singapura tetap berhati-hati, dan juga ya ikuti aturan yang diberikan Lion City lah, karena takutnya juga merugikan bagi Persib Bandung ya maupun Lion City Sailor, dan nggak apa-apa kita beri dukungan dari mana aja, dari TV seperti saya nggak apa-apa juga. Jangan berkecil hati ya Bobotoh yang nonton itu, pengen banget nonton Persib Bandung away ke luar negeri, gak apa nabung dari sekarang. Tapi kalau masih bisa ya di TV juga nggak apa-apa. Kan dukungan dan doa itu bisa datang dari mana aja. Nah, oke, kita langsung bahas nih soal prediksi susunan pemain. Ada kabar baik ya, ternyata Federico Barba sudah kembali ya teman-teman ke Indonesia. Sebelumnya sempat dikhawatirkan karena trauma mungkin ya Bobotoh. Kalau alasannya keluarga tuh kayak aduh kasuat-suat kalau kata orang Sunda tuh ya. Aduh pernah ditinggal pelatih dan juga pemain sebelumnya dengan alasan keluarga. Jadi kemarin tuh agak kayaknya Bobotoh pada deg-degan juga gitu. Deg-degan secara kolektif mendengar alasan keluarga. Tapi nggak, tenang aja, Federico Barba kembali, udah latihan lagi ya 2 hari terakhir ini, udah latihan, udah bergabung bersama tim. Nah, kita tinggal melihat apakah Federico Barba ini siap ya untuk dimainkan lawan Singapura nanti. Nah, kalau dari Kang Giri seperti apa prediksi? Kalau Barba dulu ya, Barba kayaknya belum siap lah kalau dari pertandingan dari menit pertama. Kayaknya kalaupun dia dibawa, kita nggak tahu squad list seperti apa, kalaupun dia dibawa akan duduk di bench dulu. Jadi kalau 11 pertama kayaknya di bawah Mister ya masih sebelumnya lah, masih Teja Paku Alam. Terus di bek kanan kayaknya seperti pakem Persib itu sudah terbentuk sih sebenarnya. Seperti di bek kanan ya di ACL tuh Putros. Nanti di 2 jangkar itu ada Julio sama Matrikardi, di kiri masih Eliano. Terus di tengah Klok sama Haye semakin klop sih kayaknya. Terus kalau kemarin melawan Dewa United kan Luciano sama Adam Alis nggak bisa main. Terus kayaknya Luciano yang menemani bertiga mereka kan. Terus di kanan ada Baros, terus kemudian di ujung tombak masih Andrew Yung. Terus di kiri mungkin Sadil Ramdhani kayaknya mendapat kesempatan dari awal seperti melawan Dewa United. Oke, seperti itu. Kalau di ACL seperti biasa ya, selagi bisa memaksimalkan para pemain asing ini dan juga pemain diaspora dimaksimalkan. Iya, walaupun sejauh ini ya nggak pernah sih Bojan Hodak memainkan 11 pemain asing dari awal, atau ya setidaknya 11 pemain asing di lapangan itu belum pernah selama ini. Karena ya kualitas pemain lokal dalam tanda petik
naturalisasi ya di atas rata-rata juga. Iya, dan ya kita juga punya pemain lokal yang hebat juga kayak Teja Paku Alam yang masih belum tergantikan. Iya. Beckham Putra juga masih jadi pilihan ya sebenarnya sampai saat ini, dan Sadil juga mulai menemukan ritme permainannya ya Iya. belakangan ini. Oke, langsung kita masuk ke partnya favorit Kang Giri nih, adalah tebak skor. Bukan part favorit sih. Coba diterawang dulu Kang Giri, take a Terawang. moment untuk melihat. mimpi apa tadi malam? Iya, coba diingat-ingat ada angka berapa yang keluar tadi malam. Tebak skor melawan Lion City Sailors nanti. Ya, ini pertandingan berat untuk kedua tim. Persib walaupun tadi saya bilang hanya membutuhkan 1 poin, tapi ada ganjalan semangat dari tuan rumah untuk tetap melihat ada nggak hilal untuk ke babak 16 besar ini. Dan ini kunci. Kalau imbang atau kalah, ya udah selesai. Finalis musim lalu selesai di tangan Persib. Kalau skor kayaknya Persib masih di atas sih. Dengan semangat, dengan tren yang positif selama ini 7 pertandingan beruntun selalu dimenangkan. Terus melawan Selangor FC bisa comeback seperti itu. 2-1 sih. 2-1. 2-1 Biar kayaknya. 3-2 lagi. Enggak lah, 2-1. ya, di 2-1 hadapan kayaknya. nanti Boboto yang datang, dan juga tentunya para supporter dari tuan rumah ya, Lion City Sailor. Oke, 2-1 kita kunci, kita lihat di ngoper selanjutnya. Iya. Kita akan bahas pertandingan Super League lagi ya, berarti melawan Madura United di ya. tanggal terakhir 30. Iya, penutupan bulan November. Oke, kalau gitu Boboto dan Tribuners, sekali lagi pertandingan melawan Lion City Sailors akan dilaksanakan nanti hari Rabu tanggal 26 November 2025 di Stadion Bishan Singapura. Dan bagi Boboto yang masih ingin membaca lagi informasi seputar Persib Bandung, terutama seputar persiapan menuju pertandingan, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Rena Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!